Berulang kali kami di Komisi 6 DPR RI sudah mengingatkan pemerintah, yaitu Kementerian BUMN dan juga Pertamina, untuk melakukan evaluasi terhadap aset-aset Pertamina yang sudah berusia tua. Mulai dari kilang-kilang, dan kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini kilang beberapa kali terjadi kebakaran. Yang kedua juga kita sudah ingatkan, Pelumpang ini kan sebenarnya sudah tidak layak lagi ya. Di Koja itu sudah didiami oleh pemukiman masyarakat. Dan ini saya rasa harus menjadi evaluasi yang menyeluruh. Pertama tentu evakuasi dan juga proses penyelamatan kepada masyarakat harus menjadi fokus kita yang pertama. Untuk yang di rumah sakit kemarin Bu Dirut juga sudah berkesempatan untuk meninjau langsung ke rumah sakit, dan penanganannya sudah kita berikan yang terbaik untuk yang korban luka, maupun juga santunan juga sudah disiapkan untuk yang korban meninggal dunia. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal, juga kepada korban yang sedang mengalami perawatan. Masyarakat terdampak yang saat ini harus sementara kemudian mengungsi di beberapa posko, ini pun kami pastikan bahwa seluruh kebutuhannya ini akan kami penuhi. Kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat, karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden, dan kami juga meyakini ini hal yang penting. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, belum berbicara panjang lebar terkait peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, yang menewaskan belasan korban jiwa beberapa waktu lalu. Ketika ditanya perkara tersebut, Komisaris Utama PT Pertamina Tbk ini hanya menjawab singkat dan meminta evaluasi ditanyakan kepada Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Saat ditanya wartawan, ia mengatakan bisa tanya ke Dirut saja. Meski demikian, rekam jejak Ahok di persoalan sengketa warga Tanah Merah yang kini menempati wilayah sekitar depo Pelumpang sudah tercatat jauh sebelum kejadian naas ini. Ia diketahui pernah memberikan peringatan keras kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2016 lalu. Kala itu, Ahok meminta tidak ada janji-janji politik yang dibuat-buat oleh Anies saat berkampanye, terlebih soal Anies yang ingin membebaskan warga Tanah Merah dari sengketa. Anies saat itu membuat janji kepada warga Tanah Merah yang menginginkan sertifikat tanah di sekitar depo Pertamina Pelumpang. Mendengar janji tersebut, Ahok tertawa dan langsung menentang. Pasalnya, tanah yang ditempati oleh warga Tanah Merah milik Pertamina dan tidak boleh dibangun pemukiman warga. Biasanya, calon ini saya bilang tidak kuasai data. Saya bilang ke Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita akan open data. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari tim ses, atau bukan dibohongilah karena datanya tidak benar. Akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya. Namun, karena keberpihakan Anies kepada warga Tanah Merah, tahun 2021 Anies memberikan izin mendirikan bangunan kawasan Kampung Tanah Merah karena gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo telah menerbitkan KTP. IMB kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia. Pada kesempatan itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan pada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah. IMB kawasan tersebut merupakan solusi dari Pemprov DKI Jakarta atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan. Usai kebakaran, netizen juga mempertanyakan tanggung jawab Basuki Cahayapurnama karena kebakaran depo Pertamina tidak hanya kali ini terjadi, tetapi sudah 6 kali sejak Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Sekali lagi ini sebuah pelajaran pahit sekali. Kami di Komisi 7 berkali-kali mengingatkan agar bahkan itu Pelumpang itu sudah waktunya dipindah memang. Ini sesuatu yang besar sekali. Sehingga memerlukan kecermatan yang lebih. Ada jarak rasio yang harus menjadi pertimbangan antara fasilitas atau tangki tersebut terhadap pemukiman warga.
Dan ini sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa di Pelumpang itu sangat bahaya. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggung jawab atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar depo Pertamina Pelumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina. Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta membuat persoalan semakin rumit. Menurutnya, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye, walau harus menabrak aturan. Berkaca kejadian tersebut, Gilbert mengatakan penduduk di sekitar depo Pertamina Pelumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB sementara pada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu 16 Oktober 2021. Mengenai hal tersebut, Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laude, buka suara soal sindiran Partai Solidaritas Indonesia yang menyinggung nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kasus kebakaran Pelumpang. Sebelumnya, Wasekjen DPP PSI Didik Prayudi mengatakan, kebijakan Anies soal IMB kawasan di daerah Pelumpang mempunyai dua kemungkinan, yakni bodoh luar biasa atau jahat luar biasa. Menanggapi itu, Laude berbalik menyebut PSI yang memiliki logika bodoh. Ia mencoba memetakan dua hal yang berbeda, antara kebakaran secara teknis dan soal kebijakan Anies. Namun kesimpulannya kebodohan Pak Anies memberikan kebijakan itu sehingga Pak Anies tidak memikirkan dampak yang terjadi. Itu lucu. Menurutnya, PSI hanya sedang berusaha menumpang lagi pada popularitas Anies Baswedan. Sebab usia Anies selesai menjabat sebagai pemimpin DKI Jakarta, Laude melihat pamor PSI menurun drastis. Pasca Pak Anies nggak jadi gubernur, itu mereka sepi-sepi aja. Popularitas mereka berkurang, tidak seperti dulu. Ada momen Pelumpang, akhirnya mereka menumpang popularitas Anies Baswedan. Laude menyatakan PSI merupakan partai ecek-ecek, sehingga merupakan suatu kewajaran bila kadernya juga memiliki logika ecek-ecek. Kedepan, mereka harus berpikir bagaimana penyelamatan yang win-win solution. Lagian, kalau dikatakan kebijakan Pak Anies mengeluarkan IMB kawasan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Memang kalau tidak memiliki rasa kemanusiaan, ya begitu cara berpikirnya. Jika sudah lebih dari 20 tahun, maka masyarakat yang menduduki tanah itu, menguasai tanah itu, menguasai artinya memagari, mendirikan bangunan, dia punya hak untuk mengajukan ke BPN SHM. Ya, oke, mengajukan, itu kaitannya. ya. Kembali lagi pertanyaan saya, ini persoalan kebakaran, persoalan IMB, atau persoalan korporasi yang nggak beres? Ada kebakaran cuma satu, banyak tempat. Ya, Dalam 2 tahun berkali-kali kebakaran.